dipersembahkan oleh Halo, selamat siang pemirsa. Indonesia's Horse Racing Championship Cup 2 2025 kembali hadir dan menjadi pusat perhatian jagat balap kuda tanah air. Sebanyak 67 kuda pacu akan berlaga dalam 13 kelas di gelanggang pacuan kuda kubu gandang di Payakumbuh, Sumatera Barat. Total hadiah yang diperebutkan pun tak main-main, 425 juta rupiah siap diperebutkan pada pertandingan kali ini. Dan langsung saja kita saparkan yang sudah ada di lokasi gelanggang pacuan kuda kubu gandang di Payakumbuh, Sumatera Barat. Kita saparkan kita Gadis Bianca. Halo Gadis, apa saja hal menarik pada gelaran Indonesia's Horse Racing Cup 2 2025 kali ini? Ya, Jose, sangat menarik bahwa Indonesia Horse Racing Championship kali ini hadir di Payakumbuh, Sumatera Barat. Ini untuk pertama kalinya seri Indonesia Horse Racing hadir di luar Pulau Jawa setelah sebelumnya diselenggarakan di Bantul, Yogyakarta, di Tegawaten, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan juga di Pangandaran, Jawa Barat. Dan kita lihat bagaimana di Payakumbuh ini penyelenggaraan pacuan kuda bisa menyatu dengan tradisi budaya lokal Minang tentunya yang dirawat bersama masyarakat Minang dengan hadirnya kelas draft bugi. Ini adalah salah satu kelas tradisional pacuan kuda yang memang sudah berlangsung sangat lama di Minang, yaitu kelas draft bugi tradisional. Dan kita saksikan bersama cuplikan dari kelas draft bugi baru jarak 2.400 meter berikut ini pemirsa. Ya, baik, bersama-sama kita akan menyaksikan kelas draft bugi baru. Silakan announcer. Ya, kita suatu kompetisi yang pertama di kelas draft bugi baru. Menempuh jarak 2.400 meter dalam artian 3 lap ataupun 3 putaran penuh akan diselesaikan sebanyak 7 ekor kuda yang akan berlomba di race yang pertama ini. Kita lihat di posisi yang terdepan, kuda dengan warna yang cukup mencolok, warna bulu belang, yang satu-satunya berbeda dibandingkan 6 ekor kuda lainnya. Kembali kami sampaikan bagi para penonton, terkhusus yang baru mengenal dan menyaksikan olahraga pacuan draft bugi, satu-satunya pacuan tradisional Sumatera Barat yang sampai dengan saat ini masih kita pertahankan. Kami pastikan dan kami informasikan bahwa saja yang memastikan yang akan keluar sebagai juara di race yang pertama bukanlah siapa yang di depan ataupun siapa yang tercepat. Otomatis keindahan langkah, keseriusan langkah, serta dalam langkah yang indah, itulah nantinya yang akan menentukan siapa menang ataupun pemuncak ataupun the winner di race-race di kelas bugi. Dengan catatan tidak ada jarak waktu di kitaran sebesar sebanyak 20 meter di tiap-tiap race-nya. Yang bersiap-siap akan mengakhiri race yang pertama sebanyak 3 lap ataupun 3 putaran akan diselesaikan sebanyak 7 ekor kuda. Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk para joki serta kuda yang berlomba di race yang pertama ini. Dipedangkan oleh kuda dengan nama Karanggo Jadiago, kuda yang berasal dari daerah Bukit Tinggi. Dengan saya satu penjoki Jangguy, nama pemilik ataupun sang ownernya adalah Bapak Ahirudin. Kita ucapkan selamat serta Sailan, Direktur Sales Marketing dari SIG. Selamat siang, Bu Esther, Pak Diki, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Kabar baik, seru sekali kita di Payakumbuh kali ini, Bu Esther. Kenapa Payakumbuh dipilih untuk seri Indonesia Horse Racing kali ini? Ya, jadi seperti tadi juga yang saya dengar ya, Mbak Gadis, bahwa Mbak Gadis katakan ini adalah pertama kali gitu ya, Sarga.co dan Indonesia Horse Racing itu datang keluar Jawa gitu ya. Jadi ini pertama kali. Nah, ini memang menjadi bagian dari komitmen Sarga.co untuk mengembangkan pacuan kuda di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya daerah-daerah yang memang menjadi sentra dari pacuan kuda, dan salah satunya itu adalah Sumatera Barat. Dan kenapa Payakumbuh? Payakumbuh ini memang adalah sentra pacuan kuda gitu kalau di Sumatera Barat gitu. Iya. Pak Diki, untuk dari SIG sendiri hubungannya untuk penyelenggaraan Indonesia Horse Racing di Payakumbuh seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi SIG sebagai produsen semen terbesar di Indonesia, kami memiliki
memiliki beberapa anak perusahaan dan Semen Padang adalah salah satu anak perusahaan kami, dan kami saat ini memiliki campaign Kami Indonesia Bangga Bangun Indonesia. Nah, ketika membangun Indonesia tentunya tidak hanya secara struktur, infrastruktur fisik saja, tapi juga kami ingin berkomitmen dalam membangun secara sosial, kemudian budaya, dan pacuan kuda adalah salah satu budaya lokal yang sangat diminati oleh warga Minangkabau, dan Semen Padang sebagai salah satu brand yang sangat dicintai oleh masyarakat Minangkabau. Kami adalah market leader di Sumatera Barat ini, tentunya kami ingin berpartisipasi dan dengan apapun yang kami bisa, kami ingin terlibat dan membantu. Kami bahkan di sini membangun patung kuda karena bagaimana komitmen kami untuk terus membantu memberdayakan budaya lokal. Terima kasih. Ya. Membantu juga memperkenalkan masyarakat dengan pacuan kuda ya. Nah, Bu Esther, kalau kita lihat di setiap penyelenggara Indonesia Horse Racing, setiap daerah tuh pasti berbeda-beda dan khas dari penontonnya juga khas gitu. Kalau dari target untuk Sarga.co penyelenggaraan di Payakumbuh kali ini seperti apa, Bu? Ya, jadi Payakumbuh ini kan mungkin gitu ya. Di sini kan acara hiburan gitu ya, mungkin tidak terlalu banyak gitu. Jadi kalau kita lihat memang antusiasme ya, apresiasi masyarakat itu sangat tinggi gitu. Kalau tadi saya dikabarkan di bagian tiket itu orang sampai mengular gitu ya, karena penuh sekali gitu orang mau menonton di sini, dan kita lihat juga di belakang, wah itu penuh sekali itu. Area regulernya, pemirsa, masyarakat tetap hadir. Pakai payung ya? Pakai payung, betul. Pakai payung. Iya, hujan-hujanan nggak pulang. Tadi saya sempat di luar gitu juga banyak sekali orang. Mereka berdiri semua melihat LED gitu. Ya, seru sekali. Jadi terima kasih kepada masyarakat Payakumbuh, antusiasmenya, apresiasinya kepada acara kami sangat positif sekali gitu. Oke, terima kasih Bu Esther dan Pak Diki atas waktunya, dan pemirsa masih akan ada ulasan untuk seri-seri atau kelas-kelas lainnya di Indonesia Horse Racing kali ini. Tetap bersama kami, 30 menit kemudian kami akan kembali. Baik, terima kasih rekan Gadis Bianca atas laporan Anda. Pemirsa, kita nantikan masih akan ada banyak pertandingan seru selanjutnya. Jangan kemana-mana, kita akan bertemu lagi pada pukul 13.55 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Jose Nicole di Indonesia's Horse Racing Cup 2 2025. Kalau tadi kita sudah menyaksikan pertandingan draft bugi khas Sumatera Barat, kira-kira ada keseruan apa lagi pertandingan kali ini? Langsung saja kita saparkan kita Gadis Bianca yang sudah berada di lokasi. Halo Gadis, silakan langsung disampaikan pertandingan apa yang sedang berlangsung. Oke, selamat siang Jose dan juga pemirsa. Saat ini memang sangat ramai ya masyarakat, animonya luar biasa semakin siang meskipun hujan rintik terus turun mengguyur gelanggang pacuan kuda Kubu Gadang Payakumbuh Sumatera Barat. Mereka masih tetap bertahan di sini untuk menyaksikan keseruan dari laga-laga yang tengah berlangsung. Nah, kita akan sama-sama pemirsa menyaksikan race kelima untuk kelas E pertama berpacu 600 meter. Seperti apa keseruannya kita saksikan bersama. Nomor 5. Kita nantikan saudara-saudara persiapan dari tim Starting Kit. Kembali berkibar saudara-saudara untuk bendera hijau. Are you ready para joki? Kita nantikan konsentrasi. Let's go! Dilepas sudah saat ini tanda pelana satu langsung leading pertama untuk kuda Blaze Triple B. Blaze Triple B dibayang-bayangi oleh kuda Venom dan juga Invicta Navarro pada pos yang mulai datang saat ini. Posisi yang ketiga antara Arya Sprint dan Nikita Navarro. Kita nantikan saat ini saudara-saudara dibayang-bayangi setengah panjang kuda ke depan antara Blaze Triple B dan juga Venom. Blaze Triple B dan Venom saudara-saudara. Kita nantikan di jarak 50 meter yang akan datang.
Ini dia tepuk tangan saudara-saudara. Blaze Triple B, Venom dan juga Arya Sprint pada posisi yang ketiga. Percayakan kepada saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Harian Pordasi Sumatera Barat, Pak Faulo Rossi. Selamat siang Pak Faulo, apa kabar? Siang Mbak, kabar baik Mbak. Pak Faulo, ini semakin siang meskipun hujan, semakin ramai, semakin padat masyarakat yang menonton di sini. Ya. Memang seperti apa sih Pak perkembangan dari olahraga pacuan kuda di Sumatera Barat? Ya, pacuan kuda di Sumatera Barat ini tradisi Mbak, dari zaman kolonial Belanda dulu, tradisi turun-temurun. Jadi antusias masyarakat untuk melihat pacuan kuda sangat tinggi di Sumatera Barat. Walaupun hujan, mereka berani hujan-hujanan untuk nonton. Memang sudah biasa seperti ini ya? Sudah biasa Mbak. Nah kalau tadi kan di Indonesia Horse Racing Cup kedua yang diselenggarakan di Payakumbuh ini ada kelas draft buggy. Apakah memang kelas draft buggy ini memang kelas yang biasa dipertandingkan di Sumatera Barat Pak? Iya Mbak. Kuda kelas draft buggy itu kelas tradisional Mbak. Pacuan tradisional, dia pakai kereta. Kereta itu ditarik sama kuda, tapi kudanya nggak berlari, cuma drap gitu, seperti jalan cepat. Oke. Iya. Dan memang ada di kompetisi lain juga suka ada kelas draft buggy gitu ya? Iya, draft buggy cuma ada di Sumatera Barat, Mbak. Iya, khasnya Sumatera Barat. Nah, kalau untuk perkembangan horseback archery, karena tadi juga kita ada pertunjukan dan atlet-atletnya juga banyak ya ternyata untuk talenta yang ada di Sumatera Barat. Seperti apa Pak perkembangannya? Iya, untuk horseback archery di Sumatera Barat cukup bagus Mbak perkembangannya. Kebetulan Ketua Umum Pemprov Provinsi Sumatera Barat sekarang diangkat jadi Ketua Komisi Horseback Archery. Kemarin atlet dari Sumatera Barat ada yang ikut internasional Mbak di Amerika. Oke. Jadi perwakilannya juga orang Sumatera Barat ya, luar biasa. Iya Mbak, betul Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak. Iya Mbak, sama-sama Mbak. Dan itu dia pemirsa perbincangan kami bersama dengan Ketua Harian PP Pordasi Sumatera Barat. Untuk informasi atau kelas-kelas lainnya akan kami ulas dan sementara demikian ke Anda, Jose. Baik, terima kasih rekan Gadis Bianca atas laporan Anda. Dan pemirsa, kita nantikan pertandingan selanjutnya pada pukul 14.25 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi di Indonesia's Horse Racing Cup 2 2025 dan langsung saja kita akan menyapa rekan Gadis Bianca yang sudah ada di gelanggang pacuan kuda Kubu Gadang di Payakumbuh. Gadis, selamat siang. Bagaimana euforia keseruan pertandingan di sana? Selamat siang Jose dan juga pemirsa, euforianya luar biasa tentunya, dan kali ini saya akan ajak Anda pemirsa untuk menyaksikan keseruan dan cuplikan dari race ke-8 yang di kelas E terbuka jarak 1.200 meter. Kita saksikan bersama. seperti yang kita saksikan bersama. Kita nantikan, let's go! Dilepas sudah saat ini saudara-saudara 4 ekor kuda. Kita nantikan mulai leading. Untuk pertama adalah kuda King Oil. King Oil sementara disusun masih bergerombol 3 ekor kuda antara Galaxy 7, Leon dan juga Putri Lingga. Sementara masih cukup kuat untuk King Oil dan juga Leon pada posisi yang kedua. Posisi ketiga saat ini ada kuda Putri Lingga dan Galaxy 7 pada posisi yang keempat. Kita nantikan saudara-saudara cukup kuat untuk kuda King Oil. King Oil 3 panjang kuda ke depan antara King Oil dan juga kuda Leon. Leon akan diupayakan untuk masuk dengan joki Yogi Swendri, saudara-saudara. Kita nantikan masih cukup kuat di jarak 400 meter yang akan datang.
400 meter yang akan datang saat ini mulai akan dicoba adalah kuda King Oil. King Oil sudah cukup kuat saat ini dengan cepatnya untuk kuda King Oil. King Oil sudah tak terkejar oleh lawan-lawannya saat ini. Antara King Oil, Leon dan juga Jalak Situju pada posisi yang ketiga. Kita sambut saudara-saudara, tepuk tangan King Oil, Leon dan juga Jalak C. Nah itu dia pemirsa cuplikan kelas E terbuka jarak 1.200 meter, dan untuk mengulasnya saya sudah bersama dengan Sekretaris PP Pordasi, Sekretaris Komisi Pacu PP Pordasi Mas Danang. Mas Danang, bagaimana nih melihat kelas ini? Kayaknya ada satu kuda yang maju melesat duluan langsung ya. Sangat dominan ya Mbak ya, di kelas E terbuka ini tadi kuda King Coil atau dahulu bernama Raju Bintang yang mendominasi dari awal start sampai garis finish, tidak tersentuh kuda yang lain. Luar biasa. Oke, tadi kita lihat di peringkat pertama King Oil Rajo Bintang dari Jogja ya Mas ya. Betul sekali. Dengan joki Nur Syafri melesat jauh, lalu juga disusul di nomor 2 kuda Leon dari Payakumbuh dengan joki Yogi Suwendri, dan di posisi ketiga ada siapa Mas? Ada Jalak SI 7 dari Payakumbuh dengan Jeffrianto sebagai jokinya. Betul sekali. Ada trik apa yang digunakan sampai dia melesat jauh sendiri ya Mas? Memang dengan karakter trek yang kecil seperti ini beda dengan yang di Pulau Jawa ya Mbak ya. Karena di sini hanya 900 meter, maka joki dan kuda yang memang melesat di awal start, dia punya keuntungan yang lebih besar. Kans menangnya juga lebih besar karena tipikal trek yang seperti ini memungkinkan kuda-kuda sprinter untuk lebih unggul. Oke, jadi bisa lebih cepat begitu ya. Betul sekali. Nah, kalau kelas E terbuka ini untuk kuda yang seperti apa sih Mas? Jadi untuk kelas E ini kelas ketinggian, jadi tidak dibatasi umur tapi ketinggiannya di bawah 146. Itu untuk kuda kelas E menempuh jarak 1.200 meter. Nah, apa yang berbeda kalau kita lihat sepanjang hari ini ada banyak kelas-kelas yang berbeda dibandingkan dengan seri-seri lainnya. Kalau Mas Danang melihatnya seperti apa? Ya memang karena di Padang sendiri itu salah satu sentra kuda ya Mbak. Dan di sini memang yang lebih banyak, lebih dominan itu untuk kuda-kuda kelompok umur. Jadi di kelompok umur 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Sementara untuk kuda-kuda kelompok ketinggian memang tidak begitu banyak. Kalau dari jenis tinggi, kalau kita lihat kuda-kuda di sini memang lebih besar atau gimana sih Mas? Jadi karena memang Sumatera Barat itu sudah memulai upgrading kuda, persilangan kudanya lebih awal. Jadi memang bisa dikatakan ketinggian kuda-kuda di Sumatera Barat melebihi kuda-kuda yang lain. Oke, baik. Terima kasih Mas Danang ulasannya, dan itu dia pemirsa dari Payakumbuh Sumatera Barat. Saya kembalikan ke Anda untuk sementara. Jose. Baik, terima kasih rekan Gadis Bianca atas laporan Anda. Ya pemirsa, kita nantikan pertandingan selanjutnya pada pukul 14.55 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Indonesia's Horse Racing Cup 2025, dan untuk informasi terkini langsung saja kita menyapa rekan Gadis Bianca yang sudah ada di gelanggang pacuan kuda Kubu Gadang di Payakumbuh. Gadis, selamat siang, bagaimana keseruan euforia pertandingan di sana? Ya, Jose, euforianya luar biasa hingga sore hari ini. Kita akan membahas bagaimana race ke-9 berlangsung. Race ke-9 ini adalah race untuk kelas 3 tahun calon remaja divisi 2 jarak 1.200 meter. Seperti apa keseruannya pemirsa, kita saksikan bersama. Tepuk tangan saudara-saudara, inilah ke-6 joki yang akan bertanding di kelas 3 tahun calon remaja. Persiapan saat ini adalah bendera hijau berkibar, saudara-saudara. Let's go! Mulai leading untuk pertama saat ini adalah kuda Kitara Chelsea. Kitara Chelsea dibayang-bayangi oleh
kuda Putra Nanggalo. Kita nantikan saudara-saudara Kitara Chelsea, Putra Nanggalo dan juga Benazira pada pos yang ketiga. Kita nantikan saudara-saudara di tikungan yang pertama. Masih cukup kuat untuk Kitara Chelsea. Akan dicoba dari arah luar, begitu cepatnya adalah kuda Narasaki. Narasaki saudara-saudara datang dari arah luar, begitu cepatnya akan dicoba dengan joki Jeffrianto. Sementara masih cukup kuat saat ini adalah Kitara Chelsea. Kitara Chelsea datang dari arah dalam saudara-saudara. Masuk dari arah dalam saat ini ada kuda Benazira. Benazira dan juga ancaman datang dari arah luar. Narasaki. Narasaki saudara-saudara. Kita nantikan 200 meter yang akan datang. 200 meter yang akan datang mulai turun cambuk pada joki. Kita nantikan Bagejo. Abu kalau abu. Kita nantikan saudara-saudara antara Benazira dan Black Dynamite saudara-saudara. Benazira Black Dynamite. Black Dynamite, Benazira dan juga Narasaki. Itu dia pemirsa keseruan dari kelas 3 tahun calon remaja divisi 2 jarak 1.200 meter. Ada tikungan tajam di 200 meter terakhir. Nah, saya akan bahas bersama dengan Ketua Komisi Pacu PP Pordasi, Pak Munawir. Pak Munawir, bagaimana Anda melihatnya race ke-9 ini? Jadi race ini remaja divisi 2 jarak 1.002 sangat seru ya. Sangat seru diikuti oleh 6 ekor. Start pertama yang memimpin adalah Kitara Chelsea, disusul oleh Narasaki, terus Benazira. Nah, itu 3 itu di depan. Setelah tikungan terakhir yang justru maju itu yang nomor 3, Black Dynamite. Jadi Black Dynamite itu mulai unggul di tikungan terakhir. Jadi nggak nyangka ini kuda dari belakang, betul. Nggak nyangka di tikungan terakhir 200 meter terakhir digas ya. Betul-betul seru. Jadi ya tadi finishnya hampir bersamaan. Tapi akhirnya Black Dynamite disusul oleh Benazira dan Narasaki. Oke, nah yang itu start depan Kitara Chelsea malah nomor 4 akhirnya. Oke, ternyata yang mengunggul di awal Kitara Chelsea justru berakhir di posisi keempat gitu ya, tidak mendapatkan gelar juara begitu. Nah, kalau kita lihat untuk jarak lintasan di sini berapa sih, Pak? Sini jarak lintasan 900. Tapi ini trek memang bagus sehingga pada tikungan kuda bisa kenceng juga karena tikungannya bagus gitu loh. Oke, bagus. Ini dalam posisi seperti apa kalau misalnya kita ngomongin lintasan? Ngeremnya nggak banyak istilahnya gitu loh. Oke, jadi cocok untuk memang kuda yang sprinter ya? Sprinter. Cuma kuda-kuda yang strayer ternyata ini tadi di tikungan terakhir dia bisa juga. Itu strategi dari jokinya berarti berhasil ya. Oke, terima kasih Pak Munawir untuk ulasannya. Dan demikian pemirsa untuk ulasan kali ini kami akan kembali 30 menit mendatang. Tetap bersama kami untuk sementara demikian Jose. Baik, terima kasih rekan Gadis Bianca atas laporan Anda. Pemirsa, nantikan pertandingan keseruan selanjutnya pada pukul 15.25 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Kembali lagi bersama kami di Indonesia's Horse Racing Cup 2 2025 pemirsa, dan kita langsung saja akan menyapa rekan Gadis Bianca yang sudah ada di gelanggang pacuan kuda Kubu Gadang di Payakumbuh. Pemirsa, masih dari gagang pacuan kuda Kubu Gadang Payakumbuh, Sumatera Barat, dan masih di keseruan Indonesia Horse Racing Cup 2 yang berlangsung di sini, dan saya akan langsung saja ajak Anda untuk menyaksikan cuplikan dari kelas 3 tahun calon remaja divisi 1 jarak 1.200 meter berikut ini. Yang akan menjadi juara dengan pelatih J. Suranta Sinuaji dengan joki Andi Dabo. Kita nantikan 1 ekor kuda lagi untuk
masuk ke dalam starting gate. Kita nantikan kibaran bendera hijau. Let's go! Dilepas sudah saat ini ke 5 ekor kuda. Dan mulai leading untuk pertama adalah kuda Historia Guti. Historia Guti dibayang-bayangi oleh Saga Serumpun. Dan juga bergerombol di posisi yang ketiga antara Volcanic Freya Queen dan juga Marlini Rengganis. Kita nantikan derap kuda yang cukup kuat saudara-saudara antara Historia Guti dan juga Saga Serumpun. Historia Guti, Saga Serumpun saudara-saudara berhimpit side by side pada posisi yang pertama antara Saga Serumpun dan Historia Guti. Saga Serumpun dan Historia Guti saudara-saudara. Sementara Freya Queen saat ini masih pada posisi yang kedua dan posisi yang ketiga ada kuda Volcanic. Kita nantikan saudara-saudara cukup tangguh di jarak 200 meter yang akan datang. 200 meter yang akan datang saudara-saudara, kita nantikan masih cukup kuat untuk kuda Historia Guti. Historia Guti datang dari arah luar, datang begitu cepatnya. Ancaman adalah kuda Saga Serumpun. Saga Serumpun saudara-saudara, kita tepuk tangan Saga Serumpun, Historia Guti dan juga Marlini Rengganis. Kita nantikan masih menunggu untuk perintah dari Dewan Siwet atas pengumuman Ya pemirsa, baru saja kita menyimak highlights dari pertandingan sebelumnya dan kita akan segera kembali dalam pertandingan selanjutnya pada pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Indonesia's Horse Racing Cup 2025. Kita sampai pada laporan terakhir pada pertandingan hari ini. Kita langsung saja menyaparkan gadis Bianca yang sudah ada di gelanggang pacuan kuda Kubu Gadang di Payakumbuh. Jose dan pemirsa, semakin seru Indonesia Horse Racing Cup kedua di tahun 2025 yang terselenggara di gelanggang pacuan kuda Kubu Gadang Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan langsung saja saya akan ajak Anda pemirsa untuk menyaksikan bagaimana keseruan dari race ke-12 kelas 3 tahun calon derby divisi 1 jarak 1.400 meter berikut ini. Bendera hijau berkibar, saudara-saudara, pertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Konsentrasi para joki, kita nantikan siapa yang berhasil leading untuk pertama di kelas 3 tahun calon derby. Let's go! Dilepas sudah saat ini. Mulai leading untuk pertama adalah kuda Milia Guti, dibayang-bayangi oleh Carolina. Milia Guti, Carolina dan juga posisi yang ketiga ada Agam Senator dan juga Simani Simbian. Kita nantikan saudara-saudara Milia Guti, Simani Simbian dan juga Carolina. Kita nantikan saudara-saudara dua kali melampaui garis finish. Masih memimpin cukup kuat saat ini Milia Guti. Milia Guti dibayang-bayangi oleh Carolina dan step by step, langkah demi langkah dicoba oleh para kuda. Kita nantikan Tripan Eri bersama dengan Milia Guti. Milia Guti mulai mendekat saat ini, akan dicoba adalah kuda Tuan Agura. Kita nantikan saudara-saudara, masih cukup kuat. Begitu tangguhnya untuk kuda Milia Guti. Lambai sana, tambah kecepatan di jarak tikungan terakhir. Tikungan terakhir saudara-saudara. Kita nantikan Koka Abe-Abe Bana para joki. Dorong terus. Gang
tendangan kasih ampun antara Milea Gote dan juga Tuan Nagura. Begitu cepatnya datang dari arah luar. Milea Gote, Tuan Nagura dan juga Nur Akira. Seru sekali pemirsa, kuda Milea Guti dari Bukit Tinggi terus melesat dari awal menjaga jarak dan akhirnya keluar sebagai juara 1 dengan Tripan Eri sebagai joki yang juga unggul dan juara di race ke-11. Tripan Eri ini memang joki senior di Sumatera Barat pemirsa, jadi bisa menguasai dari segi medan dan juga lintasan, tentunya juga dari kudanya itu sendiri. Dan di nomor kedua ada Tuan Nagura, kuda dari Padang Panjang dengan joki R. Firmansyah, dan di posisi ketiga ada kuda Nur Akira dari Batu Sangkar dengan joki Joni Andrian. Dan sekarang saya sudah bersama dengan VP Sarga.co, Mas Kevin Jonathan. Halo. Mas Kevin, gimana nih hari ini keseruannya? Ada berapa banyak penonton yang hadir di Kubu Gadang? Luar biasa Mbak, karena kayaknya ini pecah rekor Mbak Gadis. Karena ternyata di Kubu Gadang sendiri itu sampai di tadi jam 1, ya. Jam 1 tadi itu hampir 40.000. Terus sekarang pasti udah lebih dari 40.000 Mbak, karena terus bertambah. Wow. Keren banget, keren banget. Animonya luar biasa ya, karena luar mereka biasa. memang secara tradisi biasa untuk menonton pacuan kuda. Betul, dan nggak cuma itu, tadi kan kita sempat hujan. Ya. Itu nggak mempengaruhi animo masyarakat di sini dan juga di luar gelanggang. Masih rame, nggak ada yang berteduh, semua bawa payung masing-masing. Jadi udah prepare semua. Keren banget. Keren. Dari evaluasi untuk hari ini ada apa yang bisa jadi masukan untuk penyelenggaraan Indonesia Horse Racing, Mas? Oke, jadi untuk penyelenggaraan Indonesia Horse Racing kita dapat banyak masukan di sini. Jadi ada beberapa contohnya seperti tiketing. Ya. Mungkin kita akan mempergalak lagi tiketing balik lagi ke offline tiketing, jadi pakai cash karena di sini ternyata QRIS masih belum terlalu common misalnya seperti itu. Terus habis itu untuk sosialisasi juga kita harus terus bersosialisasi karena masih banyak yang bingung, kan biasanya bisa lewat sini, biasanya bisa lewat sini gitu. Jadi emang begitu kita rapihkan, banyak yang bingung sendiri, ini kok agak bingung ya masuk aksesnya gimana. Oke, jadi Sarga.co memang selalu dari seri ke seri memperbaiki segala macam yang harus disesuaikan dengan daerahnya ya kan? Betul, pastinya. betul. Nah kalau next kita mau kemana nih Mas? Yep, next itu kita tanggal 19 Oktober, kita balik lagi ke Jogja. Wah, pastinya gitu. seru lagi, kita akan kembali ke Bantul Yogyakarta dengan sajian yang banyak luar biasa. Ada kejutan-kejutan apa? Lebih ke dia ke Jurnas seri 2. Jadi akan ada banyak kuda-kuda di kelas ketinggian. Jadi seri 2 itu kelas ketinggian yang keren-keren banget pastinya. Kita aiming ada lebih dari mungkin 70-80 kuda ada di sana, harusnya lebih dari segitu. Dan itu nasional karena dia memperebutkan kejurnas seri 2. Jadi pasti dari kontennya keren banget. Oke, Mas Kevin, thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you Sukses banget, selalu, pokoknya kita akan kawal terus Indonesia Horse Racing di Indonesia. Siap, sampai bertemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Gadis Bianca pamit untuk sementara kembali ke Anda. Jose. Baik, terima kasih rekan Gadis Bianca atas laporan Anda, dan pemirsa, usai sudah gelaran Indonesia Horse Racing Cup 2025 yang berlangsung di Sumatera Barat, masih akan ada pertandingan-pertandingan lainnya di bulan depan. Saya Jose Nicole mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.